Ya, baik, shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ya tadi kita berdoa untuk sejumlah saudara yang sakit. Saya kira memang kita tidak menyebutkan semua ya, tapi ada cukup banyak yang mengalami sakit selama beberapa saat ini. Mohon semua tetap berhati-hati, menjaga kesehatan. Selain karena kondisi yang juga pandemi yang juga sedikit meningkat lagi, bahkan di beberapa tempat sangat meningkat. Mohon kehati-hatian semuanya. Baik saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dengan tema mujizat di pondok kecil. Mujizat di pondok kecil. Mujizat yang saya maksudkan ini adalah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan pondok kecil ini adalah pondok atau rumah tempat tinggal Simon Petrus. Karena itu mari kita perhatikan teksnya. Matius pasal 8, 14, 15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Kisah yang sama juga tercatat di dalam Injil Markus, yakni di Markus 1 ayat 29 sampai 31. Ada juga di Injil Lukas pasal 4, 38, 39. Ceritanya kurang lebih sama, tapi ada beberapa informasi yang berbeda atau bahkan saling melengkapi, yang nanti dalam pembahasannya saya akan memperbandingkan catatan Matius ini dengan catatan Markus dan Lukas. 2 ayat saja bacaan kita, dan kisahnya sangat sederhana, yakni Yesus pergi ke rumah Simon. Mertua Simon sakit, lalu Yesus menyembuhkannya. Sederhana sekali ceritanya, dan juga diceritakan dengan singkat. Matius hanya memberikan 2 ayat untuk menceritakan peristiwa ini. Yang lain hanya 3 ayat. Nah, saya akan membahas bagian ini dalam beberapa bagian. Pertama, mari kita melihat bahwa ibu mertua Petrus sakit. Jelas ibu mertua Petrus sakit. Fakta bahwa ibu mertua Petrus sakit, saya mau mengajak kita lagi melihat fakta ini dalam beberapa bagian yang lebih kecil. Pertama, ini berarti Petrus punya mertua. Ya, Petrus punya mertua. Kalau Petrus punya mertua, ya sudah pasti Petrus menikah dengan anak dari si ibu yang mengalami sakit dalam cerita ini. Petrus beristri. Siapa istri Petrus? Nyonya Petrus. Ya, karena Alkitab tidak memberitahu kita siapa nama perempuan ini, dan sebenarnya juga sayang karena kita tidak tahu siapa namanya. Memang ada tradisi yang mengatakan bahwa istri Petrus ini namanya adalah Concordia atau Perpetua. Tradisi. Tapi rasa-rasanya itu juga tradisi yang tidak terlalu bisa dipercaya, apalagi kalau disebut namanya Perpetua. Memang abad kedua itu ada seorang perempuan yang juga mati martir bernama Perpetua.
tapi dia berasal dari Afrika Utara. Ya, apakah Perpetua yang dimaksudkan itu atau bagaimana? Pokoknya kita tidak ada kejelasan siapa sebenarnya Nyonya Petrus ini. Tapi saudara, biarpun namanya tidak disebutkan, tapi dia juga orang percaya. Entah pada waktu itu dia sudah percaya atau dia akan percaya kepada Yesus di kemudian hari, kita tidak tahu. Tapi faktanya adalah istri Petrus itu juga orang percaya. Bukan hanya orang percaya, tapi bahkan dia mendukung pelayanan Petrus di dalam perjalanan kerasulannya, di mana Petrus pergi beritakan Injil di sejumlah tempat. Istrinya ini ikut. Paulus itu tidak beristri. Kalau Paulus tidak beristri, muncul dua pandangan. Pertama, Paulus sama sekali tidak beristri, tidak pernah menikah. Atau kedua, Paulus itu pernah menikah, tapi sekarang istrinya sudah tidak ada. Pada waktu dia melayani, istrinya sudah tidak ada. Mengapa istri Paulus tidak ada? Kalau seandainya dia pernah menikah, dua kemungkinan lagi. Pertama, istrinya sudah mati. Atau kedua, itu negatif. Istrinya menceraikan dia pada saat dia menjadi Kristen. Saya sekalipun tidak 100%, tapi saya lebih condong berpandangan bahwa Paulus pernah menikah. Terutama apabila benar bahwa Paulus itu adalah anggota dari Dewan Sanhedrin Yahudi. Karena pada waktu Stefanus dibunuh, orang-orang datang membawa laporan kepada Paulus. Mungkin dia adalah Dewan Sanhedrin. Dan seorang Yahudi tidak mungkin menjadi anggota Dewan Sanhedrin kalau tidak menikah. Kalau benar Paulus adalah Dewan Sanhedrin, dia pasti pernah menikah. Lalu istrinya mati atau menceraikan dia. Sejumlah penafsir beranggapan bahwa aneh kalau di seluruh tulisan Paulus tidak ada keterangan apapun tentang istri Paulus. Sepertinya Paulus menghindar bicara istrinya. Seandainya istrinya mati, mungkin bukan sesuatu yang perlu disembunyikan. Menurut tafsiran ini, bahwa itu disembunyikan, tidak muncul sama sekali dalam tulisan Paulus, mungkin itu sesuatu yang agak negatif atau bisa membuat malu. Kalau itu, maka itu berarti Paulus diceraikan oleh istrinya pada waktu dia jadi Kristen. Karena itu di dalam pelayanannya, Paulus pergi beritakan Injil di mana-mana. Dia jalan sendiri. Tapi pada waktu orang mempersoalkan kerasulannya, Paulus berbicara bahwa dia sebenarnya sebagai rasul, dia punya hak. Dia tidak berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Dia tidak berbeda dengan Petrus. Memangnya kenapa Petrus? Karena Petrus pernah dalam perjalanan misi membawa istrinya. Lihat 1 Korintus 9 ayat 5. Tidakkah kami, ini kata-kata Paulus, jadi bicara tentang diri Paulus. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan Kefas? Kefas itu Petrus. Berarti Petrus itu atau Kefas ini membawa istrinya di dalam perjalanan misinya. Dan dari situ kita bisa tahu bahwa istri Petrus pasti juga Kristen. Soal siapa nama dia seperti saya bicarakan tadi, kita tidak tahu. Dan juga yang paling penting bukan siapa namanya, tapi dia seorang Kristen dan dia mendukung Petrus di dalam pelayanan misinya. Bahkan ada keterangan dari
Clemens. Clemens ini seorang bapak gereja. Keterangan Clemens ini juga disinggung oleh bapak gereja yang lain yang namanya Eusebius. Di dalam tulisan dari Clemens Alexandria yang berjudul Stromata, bab yang ke-7, ya, buku yang ke-7, bab yang ke-6. Itu si Clemens dari Alexandria itu memberikan kata-kata ini. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa Petrus yang diberkati ketika melihat istrinya dibawa untuk mati, maksudnya istrinya tuh mau dihukum mati. Ya, mati syahid. Dia bersuka cita. Petrus bersuka cita karena panggilan untuk istrinya, dan dia bisa kembali ke rumah. Dan dia kembali ke rumah dan berkata kepadanya dengan penuh dorongan dan penghiburan, menyebut namanya. Maksudnya Petrus panggil nama istrinya dan berkata, ingatlah engkau akan Tuhan. Sehingga keterangan itu dari bapak gereja Clemens dan juga Eusebius mengatakan bahwa istri Petrus itu ikut melayani dengan Petrus bahkan sampai mati syahid. Wah, ini tentu menarik. Jadi bukan hanya Petrus yang mati syahid, istrinya pun mati syahid. Tapi terlepas dari itu, jelas bahwa ini menunjukkan Petrus itu punya istri. Petrus itu seorang rasul. Dia punya mertua. Dia beristri. Dan itu berarti bahwa seorang rasul boleh punya istri. Di dalam perjanjian lama seorang nabi juga boleh punya istri. Seorang yang melayani Tuhan secara full time, dia tidak harus selibat. Selibat itu membujang. Tidak harus membujang. Dia boleh menikah. Mengapa saya ngomong ini? Ya karena kita semua tahu bahwa di dalam gereja Roma Katolik, imam-imam atau rohaniwan, semua yang melayani Tuhan full time tidak boleh nikah, harus hidup selibat. Henry berkata begini, di sini kita melihat bahwa Petrus mempunyai seorang istri, namun tetap dipanggil untuk menjadi Rasul Kristus. Dan dengan berbuat baik seperti ini kepada keluarga istrinya, Kristus memperbolehkan pernikahan. Karena itu salah bila hamba-hamba Tuhan dilarang menikah oleh agama berdasarkan kehidupan para rasul. Rasul itu menikah. Bukan hanya Petrus, saya kira. Rasul-rasul yang lain, kita tidak tahu berapa banyak. Tapi dari kata-kata Paulus di 1 Korintus tadi, dia jelas menunjukkan bahwa seperti rasul-rasul lain yang bawa istri, termasuk Kefas. Berarti ada lain yang punya istri. Maka rasul-rasul tidak dilarang oleh Tuhan Yesus untuk tidak menikah. Yesus sendiri memang tidak menikah. Tapi dia tidak pernah menjadikan dirinya menjadi standar bagi para rasul, bahwa semua yang mau melayani dia menjadi rasul, menjadi muridnya, itu tidak boleh menikah. Adalah aneh bahwa di dalam gereja Katolik mengharuskan rohaniwannya, para imam pastor tidak menikah. Tapi pada saat yang sama mereka percaya bahwa Petrus itu paus pertama. Paus tidak boleh menikah. Petrus paus pertama. Berarti paus pertama menikah. Perhatikan kata-kata Albert Barnes. Petrus diklaim oleh Katolik Roma sebagai kepala gereja dan wakil Kristus. Paus menurut pandangan mereka adalah penerus rasul ini, Rasul Petrus. Dengan alasan apa mereka mempertahankan bahwa menikah dengan imam itu salah? Mengapa Kristus tidak langsung menolak Petrus menjadi rasul? Karena memiliki istri. Sungguh luar biasa bahwa dia diangkat sebagai kepala gereja dan menjadi teladan serta teladan bagi semua orang yang akan menggantikannya.
Tapi semua ini adalah hukum manusia dan bertentangan dengan perjanjian baru. Bahwa Petrus memiliki seorang istri tidak menjadi halangan bagi dia untuk menjadi seorang rasul, dan pernikahan telah secara tegas dinyatakan sebagai dihormati oleh semua orang di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Di dalam perjanjian lama juga ada imam. Imam besar itu Harun. Dan nanti yang memegang jabatan imam besar itu adalah keturunan Harun. Tidak boleh orang selain keturunan Harun jadi imam besar. Itu bisa dilihat dalam Keluaran 28 ayat 1. Tapi kalau yang jadi imam besar harus keturunan Harun, Harun harus nikah dong. Anaknya Harun harus nikah. Karena kalau mereka tidak nikah, maka akan terjadi krisis imam. Dan habislah imam-imam. Tidak ada lagi yang melayani. Ya. Tentu saja boleh kalau seorang hamba Tuhan memilih tidak menikah. Seorang pelayan Tuhan, terutama pelayan full time, memilih tidak menikah. Tapi orang-orang seperti itu memang harus mendapat karunia khusus, yaitu karunia tidak menikah. Dan tidak semua orang dapat karunia tidak menikah. Ya. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ini orang tidak kawin karena lahir demikian. Maksudnya ada cacat. Mungkin ada problem di dalam aspek atau organ-organ seksnya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Orang lain yang bikin dia tidak bisa kawin. Dalam konteks pada waktu itu adalah orang-orang yang dikebiri. Karena tuan-tuan biasa punya hamba-hamba atau budak-budak. Ya. Nah, seperti saya misalnya tuan. Lalu saya punya budak. Ya, misalnya saya punya budak Pak Sony. Ya. Pak Lomi. Tapi hamba tuan-tuan pada waktu itu punya banyak gundik. Misalnya 100 gundik. Taruh di asrama khusus. Namanya harem. Saya punya 100 gundik. Taruh di harem. Pak Sony, Pak Lomi jaga. Tapi saya khawatir 2 orang jaga ini pagar makan tanaman. Supaya aman 2 orang ini saya kebiri. Alat kelaminnya dipotong. Orang yang sudah dipotong alat kelamin dikebiri namanya sida-sida. Maka di Kisah Para Rasul, sida-sida dari Ethiopia itu pasti sudah dikebiri. Nah, kalau tuannya mengebiri si hamba, maka si hamba tidak bisa kawin. Dia tidak bisa kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Ini kelompok kedua yang tidak bisa kawin. Tapi kelompok yang ketiga, Matius 19 ayat 12 tadi, ya. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian, dia tidak menikah karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Jadi dia mau melayani Tuhan full time. Dia pikir kalau punya istri lagi, lalu punya anak lagi, ya. Kalau anak 1-2 baik, kalau 12, ya 1/11. Ini berarti dia akan repot urus pelayanan, urus keluarga. Kalau begitu demi kerajaan surga, dia memilih tidak menikah. Paulus juga pada waktu dia tidak punya istri lagi, dia juga ngomong ke orang lain. 1 Korintus 7:7. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Maksudnya ya tidak menikah seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Dalam konteks ini, karunia di sini adalah karunia tidak menikah. Jadi kalau tidak punya karunia, menikah saja. Kalau punya karunia itu boleh tidak menikah. Ya. Boleh menjomblo kalau memang kalau memang diberi karunia itu. Ya. Tapi dari situ kita bisa lihat bahwa tidak menikah itu sebuah pilihan. Ya, sebuah pilihan, bukan sebuah keharusan, bukan sebuah
kewajiban, fakta bahwa Petrus seorang rasul dan dia menikah. Lebih tepatnya dia telah menikah. Ketika dia dipilih menjadi rasul, menunjukkan bahwa adalah tidak salah kalau seorang hamba Tuhan menikah, dan adalah salah mengharuskan seorang hamba Tuhan tidak menikah, dan adalah salah kalau menyalahkan hamba Tuhan yang menikah. Bandingkan dengan 1 Timotius 3, 2-4-5. Karena itu penilik jemaat harus seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Berarti dia menikah dong. Ayat 4. Seorang kepala keluarga yang baik. Berarti dia menikah. Baru bisa jadi kepala keluarga. Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Dia punya anak. Berarti dia menikah. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya. Mengepalai keluarga. Ya berarti dia menikah. Di situ bicara soal penilik jemaat. Mereka yang melayani di dalam gereja. Sebagai pemimpin-pemimpin penilik jemaat. Karena itu, tidak menikah adalah sebuah pilihan. Saya kira termasuk juga dengan bukan kalangan rohaniwan atau imam-imam pelayan-pelayan. Ya. Jadi, fakta Petrus punya mertua itu mempunyai konsekuensi seperti itu. Sekarang kedua, mertua Petrus sakit. Sakit apa? Menurut Matius 8 ayat 14, sakit demam. Markus memberi keterangan yang sama, sakit demam. Tapi Lukas itu memberikan keterangan lebih detail, yaitu Lukas pasal 4:38. Adapun ibu mertua Simon demam keras. Harusnya demam besar dari bahasa asli. Karena para dokter pada zaman itu membagi demam menjadi dua. Demam besar dan demam kecil. Matius, Markus hanya bilang demam. Tapi Lukas bilang ini demam besar. Ini demam keras. Mengapa Lukas bisa memberikan keterangan yang lebih detail? Dalam Wycliffe Bible Commentary. Dia bilang demam keras. Hanya Lukas yang memakai kata sifat keras. Hal ini menunjukkan perhatiannya sebagai seorang dokter. Karena Lukas itu dokter. Lukas itu tabib. Karena itu analisa dia itu lebih dalam dari sekadar Matius, Markus yang bukan dokter. Demam keras. Lalu demam seperti apa yang dialami oleh ibu mertua Petrus ini. Dan bagaimana kondisinya? Perhatikan kata-kata Barclay. Ibu mertua Petrus terbaring karena apa yang Talmud sebut demam membara. Talmud itu buku Yahudi, ya, menyebut demam membara. Jenis penyakit ini sangat umum di daerah tertentu di Galilea. Masih Barclay. Pada masa itu di Palestina ada 3 macam penyakit demam. Yang pertama adalah demam Malta, yang ditandai oleh adanya badan yang lemah, kekurangan darah, dan surutnya kondisi si penderita. Hal itu bisa berlangsung beberapa bulan dan berakhir dengan kematian. Itu demam Malta. Yang kedua adalah demam berkala yang terasa setiap selang beberapa hari seperti demam tipus. Dan ketiga, serta paling berbahaya adalah demam malaria. Kita sama-sama mengetahui bahwa di bagian utara dan selatan Laut Tiberias terdapat tanah-tanah berawa tempat nyamuk malaria berkembang biak. Dan kota Kapernaum serta Tiberias adalah 2 kota yang menjadi sasaran nyamuk malaria tersebut. Demam malaria ini sangat berbahaya. Dan kemungkinan besar ibu mertua Petrus waktu itu sedang menderita penyakit demam malaria ini. Kalau demam Malta saja bisa bikin mati, demam malaria yang lebih berbahaya pasti bisa mengakibatkan kematian. Maka ini bukan sakit yang biasa.
Ini bahkan sakit yang bisa merenggut nyawa penderitanya. Tapi saudara, kalau kita sekarang sakit, demam ya demam, sakit ya sakit. Tapi di dalam pemikiran orang Yahudi pada waktu itu, kalau sampai kamu sakit demam, mereka biasa menghubungkan itu dengan dosa dan kutuk. Kalau kamu sakit lain mungkin gak apa-apa. Tapi kalau sampai kamu demam, itu berarti kamu sedang berdosa atau tidak taat pada Tuhan sehingga Tuhan mengutuk kamu. Makanya kamu demam. Itu pikiran pada waktu itu. Mengapa kok bisa muncul pikiran seperti itu? Karena ada ayat-ayat dalam hukum Taurat. Perhatikan contohnya Imamat 26, 15-16. Jikalau kamu menolak ketetapanku, menolak firman berarti, dan hatimu muak terhadap mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku, dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini padamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering, serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Aku akan mendatangkan demam. Ulangan 28, 15 dan 22. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu, tidak melakukannya dengan setia, segala perintah ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka 22, Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam kepiatu. Apa itu kepiatu? Ya, demam kepiatu ini menunjuk pada yang tadi, demam besar itu. Ya, demam besar itu yang dibicarakan, yang dialami oleh ibu mertua Petrus, sakit radang dan seterusnya. Berarti di situ kita bisa lihat bahwa sakit demam disebut secara khusus sebagai bentuk hukuman Tuhan, kutuk Tuhan bagi orang yang tidak setia kepada Tuhan. Maka bayangkan, ini berarti sakit yang langsung datang dari Tuhan. Kalau sakit yang langsung datang dari Tuhan, lu cari dokter bagaimanapun juga tidak bisa sembuh. Lu cari dukun bagaimanapun tidak bisa sembuh. Lu minum obat apapun tidak bisa sembuh. Lu terapi apapun tidak bisa sembuh. Maka mereka percaya bahwa sakit seperti itu yang ada urusan dengan kutukan Tuhan, hanya Tuhan yang bisa sembuhkan. Hanya Tuhan yang bisa menyebabkan orang yang terkena demam itu menjadi sembuh. Mungkin karena itulah Yesus diundang ke rumah Petrus. Tentu saja saya hanya mengungkapkan ada pemikiran seperti itu, tapi itu bukan suatu ajaran teologis bagi kita. Tuhan menghukum orang dengan demam. Tuhan bisa menghukum orang dengan demam. Itu tidak boleh dibalik. Kalau sampai kamu demam, berarti kamu sedang dikutuk Tuhan. Hari ini ada banyak yang sakit di rumah kan? Ada banyak yang demam ya di rumah ya. Tapi jangan terlalu khawatir bahwa jangan-jangan dikutuk oleh Tuhan. Tidak harus seperti itu. Nah, tapi saudara, menarik untuk pikir ya. Petrus ini orang beriman. Petrus ini orang percaya, rasul Tuhan, murid Tuhan. Dia seorang yang melayani Tuhan. Tapi ada masalah di rumah, yaitu ibu mertua sakit. Bahkan sakit keras, bisa mati. Dia murid Tuhan, tapi ternyata problem tidak hilang dari rumahnya. Problem tidak menghindar dari rumahnya. Seringkali kita mendengar dan diberitahu, apabila kita setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan, maka tidak ada persoalan yang datang pada kita. Tapi faktanya, ibu mertua Petrus itu sakit. Dan ini menunjukkan Petrus yang setia, Petrus ikut Tuhan, melayani Tuhan, itu ada masalah.
Biarpun bukan Petrus yang sakit, tapi ibu mertua yang sakit, tetap itu masalah bagi Petrus. Kita tidak tahu apakah pada saat itu ibu mertua Petrus sudah orang percaya atau belum. Tapi seandainya dia memang sudah orang percaya seperti menantunya, maka ini menunjukkan bahwa orang percaya pun tidak lepas dari kesulitan, lepas dari persoalan, lepas dari sakit penyakit. Karena itu sekali lagi, jangan percaya kepada pengkhotbah-pengkhotbah atau guru-guru teologi kemakmuran seperti Benny Hinn yang mengatakan bahwa orang percaya tidak mungkin sakit. Benny Hinn di dalam Rise and Be Healed pernah mengatakan begini, tidak akan ada penyakit untuk orang-orang yang percaya kepada Allah. Ada amin? Dalam buku yang sama, dia bilang, jika tubuhmu adalah milik Allah, itu tidak bisa dan bukan milik sakit penyakit. Hal ini ditemukan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhmu adalah bait roh Allah. Dan jika itu adalah bait roh Allah, itu bukan sakit penyakit. Masakan roh Allah ada dalam kamu. Tapi kok bisa kanker? Masakan roh Allah ada dalam kamu. Bisa usus buntu. Masakan roh Allah ada dalam kamu. Kok bisa gula darah, asam urat? Masakan roh Allah ada dalam hati kamu. Kok bisa liver? Itu waktu Benny Hinn KKR di Kupang tahun 2014 di GOR, saya hadir di sana dan saya mengutip kata-kata khotbahnya. Dia bilang begini, jika roh Allah ada dalam tubuhku, maka tubuhku pasti sehat. Orang seperti ini lupa baca Alkitab. Bahwa ternyata di dalam Alkitab ada banyak orang beriman. Termasuk rasul, termasuk nabi. Itu mengalami sakit. Dan bahkan ada yang tidak tersembuhkan. Bahkan ada yang mati dengan penyakitnya. 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Nabi Elisa sakit. Ini nabi bisa bikin mujizat banyak. Tapi tidak sembuh. Mati malah. Mati karena sakitnya. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Memang tidak mati tapi hampir mati. Hizkia seorang percaya. Tapi sakit hampir mati. Rasul Paulus juga sakit. Galatia 4 ayat 13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil padamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Dugaan dari beberapa penafsir mengatakan Paulus punya problem dengan sakit mata karena penampakan di Damsyik pada waktu dia pengalaman pertobatannya. Juga saudara-saudara, Epafroditus, utusan dari gereja Filipi yang menemani Paulus dalam penjara. Filipi 2, 26, 27. Karena ia Epafroditus sangat rindu kepada kamu sekalian, susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar dia sakit, nyaris mati. Epafroditus orang percaya, setia melayani Tuhan. Bahkan Timotius sakit mah. 1 Timotius 5 ayat 23. Jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Masih ada lagi Trofimus. 2 Timotius 4 ayat 20. Erastus tinggal di Korintus. Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Dan seandainya ibu mertua Petrus itu memang orang beriman saat itu, ternyata dia juga sakit dan daftar ini dapat diperpanjang. Karena itu jangan percaya omong kosong. Asal beriman, COVID tidak mendekat. Jangan percaya omong kosong. Virus corona punya mata. Dia hanya mendekati orang fasik. Sedangkan orang beriman tidak. Itu goblok namanya. Bodoh namanya. Dan menyulitkan banyak jemaat atau pendengar khotbah seperti itu.
Terlepas dari ibu mertua Petrus itu orang percaya atau bukan, Petrus sendiri orang percaya. Dan sakitnya ibu mertuanya itu problem bagi dia. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita. Kesetiaan ikut Tuhan, kesetiaan melayani Tuhan, bukan jaminan bahwa kita bebas dari segala macam kesulitan hidup sehari-hari. Amin. Kalau begini mesti amin. Kalau yang benehin tadi tidak boleh amin. Ya. Sekarang yang ketiga, sikap Petrus ketika mertuanya sakit. Nah, sebelum saya bahas sikap Petrus ini, satu hal yang menarik yang perlu kita simak adalah mertua Petrus itu tinggal di rumah Petrus. Saya pernah mendengar satu khotbah yang mengatakan bahwa Petrus itu tinggal di rumah mertua. Tapi kalau kita lihat Matius 8 ayat 14, setibanya di rumah Petrus, waktu itu rumahnya Petrus, ya tidak terlalu kuat sih, karena bisa jadi rumah mertua juga, tapi ya karena yang dibicarakan di situ adalah Petrus, jadi dibilang rumah Petrus. Tapi tetap lebih kuat dugaan ini adalah rumah Petrus. Rumah Petrus ini di Kapernaum, di kampung yang bernama Kapernaum. Kapernaum itu dari kata kafar, yang artinya kampung, dan Nahum, Nabi Nahum. Jadi Kafarnaum itu kampungnya Nabi Nahum. Nah, rumah Petrus ini ada di Kapernaum. Dari mana kita lihat itu? Tahu itu? Lihat Markus 1:21. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Rumah ibadah di Kapernaum dan mengajar. Terus keluarnya dari rumah ibadah itu, berarti di Kapernaum, Yesus dan Yakobus Yohanes pergi ke rumah Simon. Berarti rumah Simon itu ada di Kapernaum. Tapi bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 44? Yohanes 1 ayat 44 berkata, Filipus itu berasal dari Betsaida. Betsaida, Bet itu rumah, Bet-El rumah, Betlehem rumah roti, Bet itu rumah, Saida jaring. Jadi Betsaida rumah jaring karena ada banyak nelayan di sana yang suka tebarkan jaring, jala, tangkap ikan. Makanya disebut Betsaida. Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Berarti Petrus ini orang Betsaida, rumahnya di Betsaida. Tapi kenapa kok bisa di Kapernaum? Itu karena Petrus lahir besar di Betsaida. Kemudian hari pindah rumah ke Kapernaum. Apakah setelah nikah dia bikin rumah di Kapernaum? Juga tidak tahu. Pokoknya dia asal dari Betsaida lalu pindah ke Kapernaum. Itu berarti pindah rumah itu Alkitabiah. Ya. Nah, di rumahnya di Kapernaum, Petrus ini kelihatan orang baik. Karena dia membiarkan ibu mertua tinggal di rumahnya sendiri. Petrus ini punya saudara kandung. Namanya Andreas. Sama-sama murid Yesus. Sama-sama rasul. Dan kalau itu rumah Petrus, coba perhatikan Markus 1 ayat 29. Sekeluarnya dari rumah ibadah itu, Yesus dengan Yakobus Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Berarti Andreas tinggal sama-sama Simon. Maka itu berarti bahwa di rumah barunya Petrus di Kapernaum, Petrus tinggal bersama istrinya, tapi mertua ikut tinggal di sana, adiknya atau kakaknya, kita tidak tahu kakak atau adik si Andreas ini, pokoknya saudara, ikut tinggal di rumah itu.
mengizinkan saudaranya dan ibu mertuanya tinggal di rumah. Tentang Andreas, Jacob van Bruggen berkata, karena Simon sudah berkeluarga, wajarlah Andreas kita anggap sebagai kakak yang ikut menumpang, kata Bruggen. Tapi fakta bahwa ibu mertua tinggal di rumahnya, demikian juga saudaranya tinggal di rumahnya, ini jelas menunjukkan Petrus ini orang baik. Mengapa sampai hari itu Yesus berkunjung ke rumah Petrus? Ada pandangan bahwa penafsiran bahwa hari itu kan hari Sabat, makanya Yesus masuk ke rumah ibadah di Kapernaum untuk ngajar. Pada hari Sabat, makan itu harus terjadi pada jam ke-6 dan itu berarti jam 12 siang. Jadi setelah mengajar, Yesus mungkin diajak Petrus ke rumahnya untuk makan Sabat. Tapi Petrus tidak tahu mertuanya sakit. Begitu sampai di rumah, lihat mertua sudah demam. Bruggen, agaknya ibu mertua Simon tiba-tiba menjadi kurang sehat. Sementara anaknya dan Yesus berada di sinagog. Orang mengetahuinya ketika mereka pulang. Kemudian mereka langsung memberitahukannya kepada Yesus sambil meminta pertolongan. Tapi tampaknya penafsiran semacam ini tidak cukup memadai. Kalau kita lihat Markus 1 ayat 30. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit. Kata terbaring karena sakit ini dalam bahasa Yunani ditulis dalam bentuk imperfect tense. Imperfect tense itu menunjukkan tindakan yang berkesinambungan dari masa lalu. Itu berarti bahwa ibu mertua Petrus bukan baru sakit, tapi sudah terjadi sebelumnya. Kita tidak tahu berapa lama, tapi dia sudah terbaring sekian lama karena sakit demam ini. Jikalau ini benar, maka Petrus pasti tahu ibu mertuanya sakit. Begitu dia bersama dengan Yesus di rumah ibadah, keluar dari rumah ibadah, ya, Petrus pasti memberitahu dan karenanya meminta pertolongan dari Yesus terkait sakitnya ibu mertua. Markus 1 ayat 30. Mereka segera memberitahu keadaannya kepada Yesus. Lukas 4 ayat 38. Mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka hari itu mereka, ini berarti Petrus, mungkin juga Andreas atau yang lain yang tahu sakitnya ibu mertua. Barclay berkata, mereka belum lama kenal Yesus, tapi mereka sudah mulai membawa semua kesulitan mereka padanya. Ibu mertua Petrus sakit. Rumah yang sederhana itu menjadi repot. Saudara, ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Petrus ini orang yang sangat baik. Dia sangat peduli dengan ibu mertuanya. Karenanya dia mengupayakan penyembuhan ibu mertuanya dengan meminta pertolongan dari Yesus. Sepertinya hubungan Petrus dengan mertuanya itu baik. Petrus dan mertuanya tidak sama dengan banyak orang yang hubungannya dengan mertua hancur-hancuran. Ya. Dan kita tahu dalam banyak pengalaman kita pun, sehingga ada orang berkata bahwa manusia paling bahagia di dunia itu adalah Adam. Karena Adam tidak punya mertua. Kalau ada mertuanya itu Allah sendiri dan Allah sangat baik. Jadi paling bahagia. Ada banyak cekcok antara mertua dan menantu. Sampai ada seorang namanya Malcolm X. Dia bilang, perasaan saya tentang mertua adalah mereka itu adalah penjahat. Ada yang anggap mertuanya penjahat? Ya. Ada seorang lagi namanya Václav Zizinski, dalam buku hariannya dia menulis, saya tinggal bersama mertua saya selama perang.
Saya memahami perang karena saya berperang dengannya setiap hari. Jadi kalau omong perang Rusia versus Ukraina, saya tahu kenapa tiap hari saya sudah hadapi. Ya. Banyak orang seperti itu, tapi sepertinya Petrus tidak. Dan kiranya setiap menantu, setiap mertua yang mendengar khotbah ini dapat belajar dari hubungan Petrus dan mertuanya. Kiranya setiap menantu tahu mengasihi dan peduli dengan kesulitan-kesulitan yang dialami mertuanya maupun sebaliknya. Henry bilang begini, bahwa ibu mertuanya tinggal bersama keluarganya. Ini memberikan contoh supaya teman-teman dekat berbuat baik kepada sanak saudara temannya seperti terhadap sanak saudara sendiri. Mungkin si wanita tua yang baik ini sudah lanjut usianya, namun dia tetap dihormati, diurusi dengan penuh kelemah lembutan seperti yang seharusnya kita lakukan terhadap orang yang sudah tua. Hubungan mertua menantu yang baik mungkin kita bisa lihat juga di dalam hubungan antara maksud saya Naomi dan Ruth menantunya. Lihat Ruth 1. Ruth tetap berpaut pada Naomi mertuanya. Tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Wow, betapa cintanya Ruth kepada mertuanya. Dan itu juga secara implisit pasti Naomi telah juga berbuat baik kepada menantunya, sehingga menantunya bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu. Harap semua yang punya mertua memikirkan ini. Dan semua yang punya menantu memikirkan ini. Kalau saudara tidak punya mertua atau tidak punya menantu, pikirkanlah calon mertuamu dan calon menantumu. Tapi seandainya calon mertua, calon menantu pun tidak ada, hanya Tuhan yang tahu. Silakan pikirkan dan doakan calon menantu dan calon mertua orang lain. Maksud saya adalah kamu tahu, bisa tahu di mana ada hubungan mertua menantu yang rusak. Itu adalah saudara-saudaramu sendiri. Maka itu bisa menjadi pokok doa kita. Supaya ada relasi yang harmonis antara mertua dan menantu. Tapi lepas dari itu, mertua sakit. Dan Petrus datang kepada Yesus. Meminta pertolongan supaya mertuanya disembuhkan. Ini juga jadi pelajaran. Seperti kata Henry, ketika sanak keluarga kita sakit, kita harus berusaha datang kepada Kristus dengan iman dan doa untuk kepentingan mereka. Tahu orang lain sakit, jangan diam. Tahu orang lain sakit, jangan acuh tak acuh. Tahu orang lain sakit, jangan tidak peduli. Tahu orang lain sakit, harus datang kepada Tuhan, meminta pertolongan bagi saudara kita yang sakit. Kita lihat contoh seorang perwira di Kapernaum. Matius 8 ayat 5, 6. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Yesus akhirnya menyembuhkan hamba itu. Perwira ini datang memohon kepada Tuhan, bukan untuk dirinya yang sakit, tapi hambanya yang sakit.
Mereka datang meminta pertolongan pada Yesus untuk sakitnya orang lain. Hal yang sama juga pada Marta dan Maria ketika Lazarus sakit. Yohanes 11 ayat yang ketiga. Lazarus yang sakit adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Maka semua ini menjadi teladan bagi kita. Jikalau lihat ada orang lain sakit, itu urusanmu. Mau sakit, mau mati, matilah. Ya, tidak boleh. Kita belajar bahwa setiap kali kita mendapatkan ada informasi orang sakit. Seperti hari ini kita juga dengar ada banyak jemaat kita yang sakit pada hari ini. Maka kita harus belajar datang kepada Tuhan, membawa mereka dan memohon pertolongan dari Tuhan bagi mereka. Ini pelajaran pertama dari fakta ibu mertua Petrus itu sakit. Kedua, kita akan belajar apa tindakan Yesus. Waktu Yesus melihat ibu mertua Petrus sakit, dimintai tolong untuk menolong ibu mertua. Bagaimana tindakan Yesus? Kita bahas di bagian kedua dalam khotbah selanjutnya. Tapi hari ini kita belajar. Mari kita belajar dari Petrus. Mari kita belajar bahwa menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, tidak berarti bebas dari kesulitan-kesulitan. Mari kita belajar untuk berelasi dengan baik, terutama dalam relasi mertua menantu. Mari kita belajar membawa orang-orang yang kita kasihi di dalam doa kepada Tuhan. Apabila mereka sakit atau apabila mereka dalam kesulitan yang lain. Tuhan memberkati kita. Dalam tunduk kepala, saya mau minta saudara untuk berdoa. Minta hati yang penuh belas kasihan. Saudara ingat siapa yang sakit. Doakan mereka hari ini. Dalam doamu yang singkat. Ya, yang punya mertua, mari berdoa untuk mertua. Yang punya menantu, berdoa untuk menantu-menantu. Dan kalau punya calon mertua menantu, doakanlah. Supaya relasi menjadi baik. Mari kita tundukkan kepala kita. Silakan masing-masing kita mengambil saat untuk berdoa. Seperti yang saya sebutkan tadi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sementara singer menyanyikan lagu ini, saudara berdoa seperti yang saya sarankan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi
Silakan doakan mereka yang sakit yang kamu tahu. Mereka yang sedang menderita yang kamu tahu. Seandainya hubunganmu dengan mertua atau menantu menjadi tidak baik karena berbagai hal, bawa mereka dalam doa hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami dapat belajar pelajaran yang sangat praktis, sangat sederhana, tapi menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kami sebagai orang percaya. Ketika kami mengalami kesulitan dan problem-problem, ajar kami menyadari bahwa itu adalah hal yang normal yang bisa dialami seorang anak Tuhan. Ajar kami untuk hidup punya hati yang mengasihi seperti Petrus. Ajar kami juga peduli dengan orang lain dalam kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, sakit penyakit mereka. Dan boleh datang padamu memohon pertolongan bagi mereka. Mampukan kami melakukan firman ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.